Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 9 akan menjelaskan tentang transfer pricing. Next. Kelompok 9 berkeanggotaan 5 anak. Yang pertama ada Dwika Virginia Ayu Murti dengan NIM 2018310634. Kemudian ada Imelda Cynthia Anggraini dengan NIM 2018310642. Kemudian ada Risma Yulia Veronica dengan NIM 2018310682. Selanjutnya ada Muhammad Habibullah dengan NIM 2018310749. Kemudian yang terakhir ada Indrani Nuzul Fauzia dengan NIM 2018310752. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwika Virginia Ayu Murti dengan NIM 634. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga transfer. Harga transfer adalah suatu nilai yang dipertukarkan antara unit bisnis yang terlibat, yaitu unit bisnis pemasok dan penjual. Nah, di dalam harga transfer terdapat suatu kerugian dan keuntungan yang didapatkan ketika mendistribusikan suatu produk ke unit bisnis yang lain. Next. Kemudian di sini ada tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, memberikan informasi relevan untuk mendapatkan trade-off optimum pendapatan dan biaya. Nah, yang dimaksud adalah suatu keadilan dalam memberikan harga ketika barang-barang itu dikeluarkan dari unit bisnis dan diperlakukan sebagai sarana memperoleh laba. Kemudian yang kedua ada mendorong terjadinya goal consurance, yang artinya suatu harga transfer yang ditetapkan diharapkan akan meningkatkan laba unit bisnis sekaligus laba perusahaan. Selanjutnya ada membantu pengukuran kinerja ekonomi, dan yang terakhir ada menghasilkan sistem yang sederhana dan mudah dihasilkan. Next. Selanjutnya ada metode penetapan harga transfer. Yang pertama ada fundamental principle, yang kedua ada situasi ideal, yang ketiga ada hambatan dalam perolehan sumber daya, yang keempat ada harga transfer berbasis biaya, dan yang terakhir ada biaya tetap dan biaya hulu. Next. Kemudian di sini ada fundamental principle. Jadi prinsip yang digunakan harga transfer adalah harga pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Maka dapat dikatakan sebaiknya harga transfer yang dikenakan itu serupa dengan produk yang akan dijual ke konsumen luar atau pemasok luar, dan dapat juga dari divisi yang akan membeli produk tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Imelda Cynthia Anggraini, NIM 2018310642. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, menjelaskan tentang situasi ideal, di mana harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual, ada kemungkinan untuk memperoleh profit, sedangkan pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Nah, harga transfer yang berdasarkan harga pasar ini akan menghasilkan kesamaan atau tujuan yang sama, atau keselarasan atau kesesuaian yang sama. Jika kondisi-kondisi yang akan saya jelaskan ini terpenuhi. Ada 6, yaitu yang pertama, orang yang kompeten. Idealnya, manajer harus tertarik pada kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari pusat tanggung jawab mereka. Staf orang yang terlibat dalam negosiasi dan arbitrase transfer harga juga harus kompeten. Yang kedua, ada atmosfer yang baik. Manajer harus menganggap profitabilitas yang diukur dalam laporan laba rugi mereka sebagai hal yang penting tujuan dan pertimbangan yang signifikan dalam menilai kerja mereka. Mereka harus memahami bahwa harga transfer itu harus adil. Yang ketiga ada harga pasar. Harga transfer yang ideal didasarkan pada harga pasar normal yang mapan untuk hal yang sama produk yang ditransfer, yaitu harga pasar yang mencerminkan kondisi yang sama. Misalnya kuantitas
kuantitas, waktu pengiriman, dan kualitas dengan produk yang diberlakukan harga transfer. Selanjutnya ada kebebasan ke sumber daya. Idealnya alternatif pusat tanggung jawab dalam memperoleh sumber daya haruslah ada, dan para manajer seharusnya diizinkan untuk memilih alternatif yang baik bagi pusat tanggung jawab mereka. Selanjutnya juga ada informasi lengkap. Manajer harus mengetahui tentang alternatif yang tersedia serta biaya dan pendapatan yang relevan. Yang terakhir ada negosiasi. Harus ada mekanisme kerja yang lancar untuk menegosiasikan kontrak antar bisnis unit. Yang selanjutnya ini ada metode hambatan dalam perolehan sumber daya. Nah, idealnya itu manajer pembelian harus bebas membuat keputusan pengadaan. Begitu pula dengan penjualannya, manajer harus bebas menjual produk di pasar yang paling menguntungkan. Akibat yang terjadi jika para manajer pusat laba tidak memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan itu ada dua, yaitu pertama, pasar terbatas, di mana pasar untuk pusat keuntungan pembelian atau penjualan mungkin terbatas. Ada beberapa alasan untuk ini. Yang pertama, adanya kapasitas internal dapat membatasi perkembangan penjualan eksternal. Yang kedua, ada jika perusahaan adalah satu-satunya produsen dari produk yang dibedakan, tidak ada sumber luar. Yang ketiga, jika perusahaan telah berinvestasi secara signifikan dalam fasilitas, kemungkinan besar tidak akan digunakan di luar sumber kecuali harga luar mendekati biaya variabel perusahaannya sebenarnya tidak biasa. Nah, bagaimana sebuah perusahaan mengetahui harga kompetitif jika tidak membeli atau menjual produk di pasar luar? Berikut ini ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Pertama, jika harga pasar yang dipublikasikan tersedia, harga tersebut dapat digunakan untuk menetapkan harga transfer. Yang kedua, harga pasar dapat ditentukan oleh penawaran. Yang ketiga, jika pusat laba produksi menjual produk serupa di pasar luar, hal itu seringkali memungkinkan meniru harga kompetitif berdasarkan harga luar. Yang keempat, jika pusat laba pembelian membeli produk serupa dari pasar luar, mungkin saja untuk meniru harga kompetitif untuk produk miliknya. Nah, yang kedua ini ada kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Misalkan, pusat laba penjualan tidak dapat menjual ke pasar luar. Semua yang dapat diproduksi yaitu memiliki kapasitas berlebih. Perusahaan tidak boleh mengoptimalkan keuntungan jika pusat keuntungan dibeli dari vendor luar, sedangkan kapasitas tersedia di dalam. Sebaliknya, misalkan pusat laba pembelian itu tidak dapat memperoleh produk yang dibutuhkannya dari luar, sementara pusat keuntungan penjualan menjual keluar. Keadaan ini terjadi ketika terjadi kekurangan kapasitas pada industri. Dalam hal ini, output dari pusat laba pembelian adalah dibatasi dan laba perusahaan mungkin tidak optimal. Beberapa perusahaan mengizinkan pusat laba pembelian atau penjualan untuk mengajukan banding atas keputusan pengadaan kepada orang atau komite pusat. Misalnya, pusat laba penjualan dapat mengajukan banding atas keputusan pusat laba pembelian untuk membeli produk dari luar ketika kapasitas tersedia di dalam. Dengan cara yang sama, pusat laba pembelian dapat mengajukan banding keputusan pusat laba penjualan untuk menjual di luar. Orang atau grup tersebut disebut komite arbitrase. Kemudian akan membuat keputusan pengadaan berdasarkan kepentingan terbaik perusahaan. Dan setiap kasus, harga transfernya adalah harga yang kompetitif. Dengan kata lain, pusat laba hanya mengajukan banding atas keputusan pengadaan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risma Yulia Veronica dengan NIM 2018 310682. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada harga transfer berbasis biaya. Jika harga kompetitif tidak tersedia, harga transfer dapat ditetapkan berdasarkan biaya ditambah dengan laba. Meskipun harga transfer semacam ini
lebih rumit untuk dihitung dan hasilnya kurang memuaskan dibanding dengan harga yang berbasis pasar. Ada dua keputusan yang harus dibuat dalam harga transfer berbasis biaya ini. Yang pertama ada bagaimana mendefinisikan biaya, yang kedua ada bagaimana menghitung markup keuntungan. Yang pertama ada dasar biaya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produksi yang akan diteruskan ke pusat keuntungan pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan meningkatkan standar tersebut. Yang kedua, ada markup keuntungan. Dalam menghitung markup keuntungan, juga ada dua keputusan. Yang pertama, ada apa basis markup keuntungan tersebut, dan yang kedua, tingkat keuntungan yang diperbolehkan. Basis yang paling sederhana dan yang paling banyak digunakan adalah persentase biaya. Namun, jika basis ini yang digunakan, tidak ada akun yang diambil dari modal yang dibutuhkan. Basis yang secara konseptual lebih baik adalah presentase investasi. Tetapi, menghitung investasi yang berlaku untuk produk tertentu dapat menjadi praktik masalah utama. Jika biaya historis dari aset tetap digunakan, fasilitas baru dirancang untuk menurunkan harga, dapat benar-benar meningkatkan biaya karena aset lama dinilai terlalu rendah. Yang selanjutnya, masalah yang terjadi adalah jumlah laba yang diperbolehkan. Persepsi manajemen senior atas kinerja keuangan dari suatu pusat laba akan dipengaruhi oleh laba yang ditunjukkannya. Konsekuensinya, kemungkinan penyisian laba harus memperkirakan tingkat pengembalian atau rate of return yang akan dihasilkan seandainya unit usaha tersebut merupakan perusahaan yang independen dan menjual produknya kepada konsumen luar. Solusi konseptualnya adalah dengan menggunakan Solusi konseptualnya adalah dengan membuat penyisian laba yang berdasarkan investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi volume yang diminta oleh pusat laba pembelian. Nilai investasi tersebut dihitung pada level standar dengan aset dan persediaan pada tingkat biaya penggantian atau replacement cost. Selanjutnya, biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan masalah cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang akhirnya menjual produk ke pelanggan luar bahkan mungkin tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba hulu termasuk dalam harga pembelian internalnya. Bahkan jika mereka menyadari hal itu, mungkin mereka juga enggan untuk mengurangi laba mereka untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Metode-metode yang digunakan untuk perusahaan untuk mengatasi masalah ini ada 4 jenis. Yang pertama ada kesepakatan antar unit bisnis, yang kedua ada penetapan harga dua langkah, yang ketiga ada pembagian laba, dan keempat dan yang terakhir ada dua kelompok harga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kesepakatan antar unit bisnis dan penetapan harga dua langkah. Yang pertama, kesepakatan antar unit bisnis. Beberapa perusahaan membentuk mekanisme formal di mana perwakilan dari pembelian dan unit penjualan bertemu secara berkala untuk memutuskan harga jual dan pembagian keuntungan produk dengan biaya tetap dan laba hulu yang signifikan. Mekanisme ini hanya berfungsi jika proses peninjauan dibatasi oleh keputusan yang melibatkan sejumlah besar bisnis atau setidaknya satu dari pusat keuntungan. Jika tidak, nilai negosiasi ini mungkin tidak sebanding dengan usahanya. Yang kedua, ada penetapan harga dua langkah. Cara lain untuk menangani masalah yang disebutkan tadi adalah dengan menetapkan harga transfer yang mencakup dua biaya. Yang pertama, untuk setiap unit yang terjual dikenakan biaya yang sama dengan biaya produksi variabel standar. Yang kedua, biaya periodik atau biasanya biaya bulanan dibuat sama dengan biaya tetap yang terkait dengan fasilitas yang disediakan untuk unit pembelian. Satu atau kedua komponen ini harus menyertakan margin keuntungan. Misalnya saja, asumsi kondisi pada eksibit 6.2 di buku halaman 237. Di tabel disebutkan beberapa informasi tentang unit bisnis X yang mana manufaktur, seperti ekspektasi penjualan per bulan kepada unit Y adalah 5.000 unit, variable cost-nya per unitnya adalah $5, untuk fixed cost per bulannya ada 20.000, investment-nya ada 1.200.000, dan return on investment per year-nya ada per tahunnya ada 10%. Nah, selanjutnya salah satu cara untuk mentransfer produk A ke unit bisnis Y adalah dengan menggunakan harga transfer. Jika penetapan harga menggunakan harga transfer, maka unit bisnis Y untuk membeli 5.000 unit produk A dari unit bisnis X akan membayar sebesar $55.000 dengan rincian $25.000 didapatkan dari variabel unit dikali dengan unit pembelian dan $20.000 dari
biaya tetap per unit dikali 5.000 unit dan $10.000 didapat dari laba per unit dikali dengan 5.000 unit. Penetapan harga dua langkah mengkoreksi masalah ini dengan mentransfer biaya variabel per unit dan mentransfer biaya tetap dan keuntungan secara sekaligus. Dengan metode harga dua langkah, harga transfer untuk produk A akan menjadi $5 untuk setiap unit yang dibeli unit bisnis Y, ditambah dengan $20.000 untuk per bulan biaya tetapnya dan ditambah $10.000 untuk keuntungan per bulannya yang diperoleh dari pembagian investment dibagi dengan 1 tahun, yaitu 12 bulan, dan langsung dikalikan dengan competitive return on investment-nya, sehingga menghasilkan $10.000 per bulannya. Sehingga unit Y harus membayar $55.000 dengan menggunakan harga dua langkah. Jumlah ini sama dengan harga transfer yang pertama tadi karena jumlah penjualan yang terjadi pada bulan tersebut sama dengan yang diharapkan. Namun, jika harga transfer yang terjadi bulanannya tidak sama seperti yang diharapkan, misalnya 4.000, unit Y akan membayar $50.000 yang didapatkan dari perkalian 4.000 unit penjualan tadi dikali dengan biaya variabel per unit, lalu ditambah dengan biaya tetap dan biaya keuntungan per bulannya, yaitu $20.000 dan $10.000 dengan metode dua langkah tentunya. Namun, jika dibandingkan dengan menggunakan harga transfer, unit bisnis Y hanya harus membayar $44.000, yang mana dibayarkan jika harga transfer yang terjadi adalah $11.000, sehingga 4.000 unit dikali $11 menghasilkan $44.000. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya penalti karena unit bisnis Y tidak menggunakan sebagian kapasitas unit X yang telah dipesan atau diharapkan sebelumnya. Tadi kan yang diharapkan 50.000. Sedangkan unit bisnis Y hanya membeli sekitar 4.000. Sebaliknya, jika unit bisnis Y akan membayar lebih sedikit dengan metode dua langkah jika transfer lebih dari 5.000 karena lebih dari yang diharapkan pada bulan tertentu. Hal ini mewakili penghematan yang terjadi pada unit bisnis X karena mereka dapat menghasilkan unit tambahan tanpa menimbulkan biaya tetap tambahan. Yang perlu diperhatikan dalam metode ini, variabel perusahaan untuk produk A identik dengan variabel unit bisnis Y. Unit bisnis Y juga memiliki informasi tentang biaya tetap dan laba hulu yang berkaitan dengan produk A, sehingga mereka dapat membuat keputusan pemasaran yang benar dan dapat menggunakan data ini untuk keputusan jangka panjang berkaitan dengan produk A. Perhitungan biaya tetap dalam metode penetapan harga dua langkah didasarkan pada kapasitas yang dicadangkan untuk produksi produk A yang dijual ke unit bisnis Y. Investasi yang diwakili oleh kapasitas ini dialokasikan ke produk A. Pembelian investasi yang diperoleh dari unit X dari persaingan dihitung dan dikalikan pada investasi yang diberikan ke produk. Dalam metode harga dua langkah, Exhibit 6.2, harga transfer yang sebesar $11 per unit adalah biaya transfer yang berhubungan dengan unit bisnis Y. Namun, biaya transfer perusahaan untuk produk A adalah sebesar $5 per unitnya. Jadi, unit bisnis Y tidak memiliki informasi yang tepat untuk membuat keputusan pemasaran jangka pendek yang sesuai. Jika unit bisnis Y mengetahui biaya variabel perusahaan misalnya, mereka dapat dengan aman mengambil harga yang kurang dari harga normal pada kondisi tertentu. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang metode penetapan harga dua langkah. Yang pertama, biaya bulanan untuk biaya tetap dan keuntungan harus dinegosiasikan secara berkala dan akan tergantung pada kapasitas yang dicadangkan untuk unit pembelian. Yang kedua, mungkin timbul pertanyaan tentang keakuratan alokasi biaya dan investasi. Yang ketiga, di bawah sistem penetapan harga ini, kinerja laba unit manufaktur tidak terpengaruh oleh volume penjualan unit akhir. Yang keempat, mungkin ada konflik antar kepentingan unit produksi dan kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir, metode ini mirip dengan harga ambil atau bayar yang sering digunakan oleh utilitas publik, jaringan pipa, dan perusahaan pertambangan batu bara dan dalam kontrak jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Habibullah dengan NIM 2018 310749. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada pembagian laba.
Sistem bagi hasil mungkin bisa digunakan untuk memastikan kesesuaian antara unit bisnis dan kepentingan perusahaan. Sistem ini beroperasi sebagai berikut. Yang pertama, ada produk dipindahkan ke unit pemasaran dengan biaya variabel standar. Terus yang selanjutnya, setelah produk terjual, unit usaha berbagi kontribusi yang diperoleh, yaitu harga jual dikurangi biaya produksi dan pemasaran variabel. Terus selanjutnya ada dua kelompok harga. Dalam metode ini, pendapatan unit manufaktur dikreditkan pada harga penjualan luar dan unit pembelian dikenakan biaya standar total. Selisihnya dibebankan ke akun kantor pusat dan dihilangkan ketika laporan unit bisnis dikonsolidasikan. Metode ini terkadang digunakan ketika sering terjadi konflik antara jual beli unit yang tidak dapat diselesaikan dengan salah satu metode lain. Baik unit pembelian dan penjualan mendapatkan keuntungan dengan metode ini. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indrani Nuzul Fauzia dengan NIM 2018-310752. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga jasa korporat. Penentuan harga jasa korporat sendiri memiliki dua jenis transfer. Yang pertama, untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, tetapi setidaknya dapat mengontrol sebagian jumlah yang dapat digunakan. Kemudian, yang kedua, untuk jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit bisnis untuk digunakan atau bahkan tidak. Kemudian kita beralih ke pengendalian atas jumlah jasa, di mana pengendalian atas jumlah jasa sendiri memiliki 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa tersebut. Yang pertama, teori pertama menyatakan bahwa suatu unit usaha harus membayar biaya variabel transfer dari jasa yang diberikan. Kemudian, teori yang kedua menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah dengan bagian yang wajar dan biaya tetap standar seperti biaya penuh atau full cost. Kemudian, teori yang ketiga menyarankan harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar atau standar full cost ditambah dengan margin labanya. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, ada administrasi harga transfer, di mana administrasi harga transfer sendiri memiliki beberapa produk sesuai dengan metode yang bisa dipakai. Yang pertama ada negosiasi, di mana banyak harga transfer memerlukan nilai subjektif. Akibatnya, harga transfer yang dinegosiasikan seringkali merupakan hasil kompromi dibuat oleh pembeli dan penjual. Jika kantor pusat menetapkan harga transfer, manajer unit bisnis dapat berargumen bahwa keuntungan rendah mereka disebabkan oleh kesewenang-wenangan harga transfer. Kemudian, yang kedua ada arbitrase dan penyelesaian konflik, di mana arbitrase dapat dilakukan dengan cara yaitu kedua belah pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak penengah atau disebut dengan arbitrator. Arbitrator akan meninjau posisi mereka masing-masing dan memutuskan harga yang akan ditetapkan, kadangkala dengan bantuan staf kantor yang lain. Kemudian, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan dapat mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer dengan cara memiliki 4 cara. Yang pertama, memaksa, kemudian membujuk, kemudian menawarkan, dan yang terakhir penyelesaian masalah. Kemudian, yang ketiga ada klasifikasi produk, di mana perusahaan membagi produknya ke dalam 2 kelas. Kelas pertama meliputi seluruh produk untuk manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Produk ini seperti relatif volumenya sangat besar. Kemudian, untuk yang kelas kedua meliputi seluruh produk lainnya. Seperti produk ini memiliki relatif volume yang sangat kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya,